Apa Pak dari saya Pak? Saya Pak, terus mati. Pak. Bapak nanti bapaknya nggak kelihatan Pak, jangan Pak. Tidak hanya berbincang dengan penumpang yang akan menaiki kapal KM Ciremai, Menteri Perhubungan juga terlihat ikut membantu ini proses salah satu mobil atau kendaraan dari milik penumpang yang bersiap masuk. Menteri Perhubungan dalam kunjungannya memantau arus balik Lebaran 2022 hari ini tidak hanya datang ke Pelabuhan Panjang yang saat ini terlihat, tapi juga diagendakan akan juga melakukan kunjungan ke Pelabuhan Penyeberangan Bakaheni. Tidak sendiri, Menteri Perhubungan didampingi oleh Kapolda Lampung, juga didampingi oleh Dirjen Perhubungan Darat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Saudara, menyebut bahwa Pelabuhan Panjang ini memang menjadi alternatif untuk memecah tekanan arus balik yang ada di Pelabuhan Bakaheni. Dan disebutkan bahwa akan ada 8 kapal besar untuk mengangkut pemudik ke Pulau Jawa. Selama ini, Saudara, Pelabuhan Panjang ini biasanya hanya untuk melayani angkutan barang. Namun untuk arus balik Lebaran 2022 ini, Pelabuhan Panjang ini juga dimanfaatkan untuk ikut mengangkut para pemudik di arus balik Lebaran 2022. Bang. KM Ciremai yang saat ini sedang dalam proses mengangkut para penumpang, ini masih terlihat ada penumpang dan kendaraan yang masuk ke dalam kapal. Ini akan membawa pemudik dari Pelabuhan Panjang ke Pelabuhan Ciwandan. Diperkirakan hari ini tanggal 7 Mei 2022 hingga 8 Mei 2022 akan menjadi puncak dari arus balik Lebaran 2022 tahun ini, Saudara.
salam sama yang begini ya, bahagialah ya, tapi nanti sampai Ciwandan kalau yang naik motor hati-hati ya, jangan ngebut ya, kita doakan kakak-kakak, adik-adik semuanya jalan lancar ya. Setuju ya, tahun depan ketemu lagi ya. Jangan jalan dulu. Maju. Kira-kira. Potong. Siap, Bang. Siap. Izin, Bang. Bang, agak munduran tangannya. Saudara, pelabuhan Panjang ini biasanya dimanfaatkan untuk pengangkutan barang. Namun untuk memecah penumpukan penumpang di Pelabuhan Bakaheni, maka Pelabuhan Panjang ini dimanfaatkan juga untuk mengangkut penumpang yang melakukan arus balik atau penumpang arus balik Lebaran 2022. Sepertinya akan ada keterangan yang akan disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi siang ini, saudara. Kami ajak Anda untuk mendengarkan bersama keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Jawa Tengah, mulai dari Pelabuhan Tanjung Mas, kemudian Terminal Mampang, dan dilanjutkan untuk melihat penyeberangan, khususnya di Pelabuhan Panjang ini. Dan apa yang sudah menjadi pengamatan beliau nanti tentu akan disampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Dan untuk itu kami persilahkan Pak Menhub untuk bisa menyampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolda, Bu Wali dan rekan-rekan yang saya hormati, dan tentunya media yang berbahagia. Minal aidin wal faizin. Kita tentu senang ya dan gembira mengirim saudara-saudara kita untuk mudik balik ke Jawa ya. Ada yang Jakarta, ada yang Tangerang dan sebagainya. Nah, apa yang kita lakukan di Panjang ini adalah suatu usaha pemerintah yang memberikan alternatif pergerakan itu tidak saja dari Bakaheni, tetapi juga dari Panjang dan juga dari BGD. Saya juga gembira mendengar dari Pak Kapolda bahwa adik-adik, kakak-kakak yang menggunakan kapal cermin, ini kan kapal negara, kapal milik Pelni ya, mereka happy ya. Jadi insya Allah ini menjadi format yang tahun akan kita laksanakan. Dan juga Panjang ini sangat strategik untuk logistik. Oleh karenanya kemarin saya sudah bicara Pak Erik, Menteri BUMN, bahkan sudah dilaporkan Pak Presiden, kita akan buat Panjang ini menjadi pelabuhan logistik untuk dari Lampung menuju Banten di Ciwandan di sana. Nah, kalau itu dilaksanakan, maka route daripada Bakaheni dan Merak itu akan berkurang. Nah, insya puncak seperti ini kita berlakukan untuk untuk kapal penumpang, ya. Nah, saya ingin menyampaikan kepada media dan ini disampaikan kepada masyarakat Bambang. Sampai hari ini, ya, baru 37% yang bergerak menggunakan kapal penyeberangan ini. Apa artinya? Artinya ada kecenderungan bahwa sisanya yang 63% itu nyebrang 1-2 hari ini. Tentu media yang paling efektif menginformasikan. Jangan lakukan hari ini dan besok. Kalau bisa ditunda hari Senin. Sekali lagi ditunda hari Senin atau hari Selasa. Karena
bagi yang kerja, para pekerja berhak untuk pengajuan cuti. Pemerintah sudah mengeluarkan melalui Depnaker boleh cuti. Kalau biasanya nggak boleh cuti, boleh cuti. Ya. Jadi yang kedua, anak-anak kita yang di Jabodetabek itu boleh setelah daring, jadi bapak ibunya cuti, masih ada di Lampung, masih ada di Sumsel, dan bisa daring dari sini sampai hari Senin, Selasa baru pulang. Sehingga tidak menimbulkan puncak ke perjalanan yang tentu menyita waktu dan tenaga dan juga keselamatan. Ya. Pak Presiden sudah menganjurkan bahwa bisa pulang setelah tanggal 8, balik setelah tanggal 8, ya, pulang setelah tanggal 8, yaitu tanggal 9. Tolong ulang-ulang lagi. Jadi kalau saya ditanyain apa preferensi untuk persiapan pulang, yang nomor 1 pulang setelah tanggal 8, nomor 2 mulai pulang tanggal 9, nomor 3 pulang setelah tanggal 8. Jadi itu sangat penting, ya. Oleh karenanya saya minta tolong kepada media untuk melaksanakan ini, karena apa yang kita lakukan bukan untuk saya, bukan untuk Presiden, tetapi untuk rekan-rekan yang mudik ini. Mereka mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan dengan mudik yang aman dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak munduran, Jen. Sip. Mas CNN, agak munduran tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Menteri, izin Bapak Kapolda. Kami atas nama pemerintah Kota Bandar Lampung mengucapkan terima kasih bahwa Panjang salah satu untuk pemecahan penumpukan pemudik yang akan datang, dan alhamdulillah kami dari pemerintah Kota Bandar Lampung berterima kasih kepada Pak Menteri yang sudah ditunjuknya Panjang untuk pulang kampung, dan Bunda berharap dan juga saya berharap kepada semua masyarakat Kota Bandar Lampung apa yang sudah disampaikan Pak Menteri, ayo kita taati ini untuk keselamatan kita bersama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pada Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri Perhubungan, Pak Dirjen. Terima kasih kepada Pak Menteri telah menyiapkan pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan alternatif untuk arus balik ke Jawa. Dan ini dapat memecah kepadatan di Bakahuni. Dan ini terasa sekali sekarang Bakahuni juga tidak begitu padat karena sudah terpecah di Panjang. Dan tentunya harapan masyarakat yang sudah sampai ke saya, ada testimoni, beberapa masyarakat testimoni sangat senang dengan keberadaan pelabuhan alternatif Panjang ini. Ini ke depan kita akan tadi Pak Menteri sudah menyajikan untuk disiapkan kembali dan tentunya dengan penataan yang akan lebih bagus. Hari ini kalau kita lihat dari kemarin juga termen, dan tadi malam juga jam 1:30 sudah ada. Kalau hari ini ada peningkatan dari kemarin. Kalau hari ini roda 2-nya ada 347 yang diangkut, roda 4-nya ada 57 dan penumpang ada 1084. Karena kemarin baru 447, sekarang penumpang ada 1084, dan semuanya saya lihat sangat gembira karena fasilitas yang di kapal Cermai itu sangat layak untuk anak-anak dan orang dewasa, ada tempat istirahat dan tempat bermain. Ya, kali ini terima kasih Pak Menteri, dan apa yang saya oleh Pak Menteri tadi betul. Mari kita mudik setelah tanggal 8. Setelah tanggal 8 itu sudah kembali karena pemerintah sudah mengambil kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kapolda. Dari rekan-rekan media, demikian tadi sudah disampaikan oleh Pak Menhub, Pak Kapolda, dan Wali Kota. Mohon bantuan untuk menyampaikan pada masyarakat luas agar bisa mudik lebih belakang ya, setelah tanggal 8, dan bahwa Panjang sekarang bisa digunakan juga untuk menyeberang ke Jawa. Dan Pak Menhub, ini di belakang kita, rekan saudara-saudara kita sudah akan melakukan perjalanan. Izin Bang, jangan maju lagi Bang. Selamat jalan semuanya. Selamat kembali. Terima kasih, semoga semuanya aman dan sehat sampai nanti ke tempat asalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian keterangan yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Seperti yang disampaikan tadi bahwa ia menyebut bahwa saat ini pergerakan orang yang melakukan arus balik Lebaran 2022 ini masih 37%. Itu artinya masih ada lebih dari 60% yang akan melakukan atau belum kembali ke tempat atau lokasi mereka bekerja ke beberapa tempat di wilayah Jawa, Jakarta, saudara. Dan untuk itu ia meminta agar masyarakat tidak mudik besok atau memecah pergerakan mudik tidak hanya di hari besok tapi juga ke hari Senin ataupun ke hari Selasa, karena pemerintah juga mengambil kebijakan untuk memundurkan jadwal masuk sekolah bagi anak-anak, dan bagi ASN juga saat ini diperbolehkan untuk WFH atau bekerja dari rumah. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada Nakoda Bapak Komarudin, pesan saya melaksanakan tugas negara ini. Tugas negara ini, kalian adalah di kapal milik kami yang milik negara, lakukan pelayaran dengan hati-hati, layani masyarakat dengan baik, dan juga jaga safety sesuai dengan perintah peraturan bahwa pelaku nakoda harus menjaga dengan dan bertanggung jawab dalam perkara. Saya ucapkan terima kasih, semoga Anda melaksanakan ini dengan baik dan amanah. Kita tahu Pak Komarudin meninggalkan keluarga di kampung, harus jalan di kala libur, satu pengorbanan. Semoga semua amal Pak Komarudin diterima Allah. Selamat jalan, hati-hati, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri. Itu tadi saudara pesan yang disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kepada nakoda kapal Ciremai. Berhati-hati dan di arus balik Lebaran 2022, karena ini merupakan tugas besar tentunya membawa para pemudik yang dari kampung halamannya menuju ke berbagai lokasi di tempat mereka merantau. Saudara, kapal Ciremai ini KM Ciremai maksud kami, ini berangkat dari Pelabuhan Panjang menuju ke Ciwandan, Banten. Kurang lebih perjalanan ini akan ditempuh selama 3,5 jam, saudara. KM Ciremai ini maksimumnya bisa menampung hingga 2.000 orang pemudik. Dengan bahkan untuk full juga bisa mengangkut sampai dengan 1.500 motor dan 70 unit mobil. Seperti yang Anda lihat di layar Anda, saudara, saat ini kapal Ciremai sudah siap untuk berangkat dari Pelabuhan Panjang menuju ke Ciwandan, Banten. Pelabuhan Panjang ini, saudara, sebelumnya adalah pelabuhan yang fokus mengangkut barang. Dan di arus balik Lebaran 2022 untuk memecah penumpukan yang terjadi di Pelabuhan Bakaheni, maka Pelabuhan Panjang digunakan juga untuk mengangkut para pemudik di arus balik Lebaran 2022. Dan saudara, selain di Pelabuhan Panjang, Menteri Perhubungan juga tadi sempat memantau arus balik Lebaran di Gerbang Tol Kali Kangkung untuk mengecek bagaimana kondisi pemudik di sana.
kemudian juga lanjut ke Pelabuhan Panjang, dan nantinya Menteri Perhubungan juga akan menuju ke Pelabuhan Bakaheni Lampung untuk memantau kesiapan dari para atau kesiapan armada, termasuk juga kondisi atau situasi di sana terkait di arus balik Lebaran 2022 ini. Saudara, seperti yang disampaikan juga tadi oleh Menteri Perhubungan bahwa saat ini diperkirakan yang bergerak atau para pemudik yang bergerak dari kampung halaman menuju ke tempat perantauan mereka ini baru 37%. Itu artinya masih ada 60% lebih para pemudik yang belum ke wilayah perantauan mereka. Angkanya tinggi, untuk itu ia meminta atau Menteri Perhubungan tadi meminta agar masyarakat bisa mudik tidak harus besok, tetapi bisa memundurkan jadwalnya ke hari Senin misalnya atau ke hari Selasa agar tidak terjadi penumpukan